Pernah nggak sih kamu ada di situasi di mana kamu pengen banget ngomong, tapi suaranya kayak ketahan di tenggorokan? Misalnya, pas ada diskusi di kelas, kamu punya jawaban yang sebenarnya bagus, tapi mulut kayak kelok aja. Atau pas ketemu orang baru, kamu pengen basa-basi sedikit, tapi yang keluar cuma senyum kaku. Atau yang lebih parah lagi, kamu justru menghindari obrolan karena takut salah omong atau takut dianggap aneh. Kalau aku inget banget. Dulu ada kesempatan buat presentasi ketika kuliah. Aku udah nyiapin materinya matang-matang. Udah latihan berkali-kali di depan kaca. Tapi pas naik ke depan, semuanya hilang begitu saja. Suara gemetar, tangan dingin, dan aku cuma bisa berharap waktu berjalan lebih cepat. Biar aku bisa duduk lagi. Sebegitu parahnya dulu saya ketika awal kuliah. Setelah itu, aku menyesal. Bukan karena aku gagal ngomong, tapi karena aku sadar. Aku sendiri yang bikin batasan buat diri aku. Aku sendiri yang membiarkan rasa malu dan takut mengambil alih. Sampai akhirnya kehilangan banyak kesempatan. Dan ini juga bukan soal cuma presentasi di depan. Aku mulai sadar kalau kebiasaan menahan diri ini ternyata ngaruh ke banyak hal dalam hidup. Gak kenal orang-orang baru, gak berani ambil kesempatan. Bahkan waktu itu di beberapa mata kuliah saya mendapatkan nilai yang sangat rendah. Karena ya memang awal kuliah itu sangat terkendala sekali yang namanya ngomong di depan orang. Bahkan ini juga bukan ketika saya presentasi saja. Karena ketika ngobrol dengan teman, orang di sekitar, pengen ikut ngobrol tapi takut salah ngomong. Pengen nyoba sesuatu yang baru tapi keburu overthinking. Akhirnya cuma diem dan nyesal belakangan. Kalau kamu juga sering merasa kayak gini, berarti kamu ada di tempat yang tepat di video ini. Kita bakal bahas gimana caranya biar kamu lebih nyaman buat ngobrol, lebih percaya diri buat mulai percakapan, dan nggak terus-terusan merasa canggung di depan orang. Tapi sebelum pembahasan ini mendalam, kita pahami dulu deh. Malu itu sebenarnya apa sih? Kita ambil dari American Psychology Association. Rasa malu itu adalah kecenderungan seseorang buat merasa canggung, khawatir, atau tegang di situasi sosial. Terutama pas dikelilingi orang-orang yang nggak dikenal. Biasanya, orang yang pemalu banget bakal ngalamin hal-hal ini. Tiba-tiba berkeringat padahal nggak lari. Jantung deg-degan kayak mau ujian. Mikir terus gimana orang lain ngelihat dirinya. Lebih memilih menghindari interaksi sosial daripada harus ngobrol. Dan yang paling sering terjadi, overthinking. Misalnya, habis ini saya ngomong apa ya? Atau tadi cara ngomong saya bener nggak sih? Kok kayaknya aneh ya? Padahal orang lain mah nggak kepikiran sampai segitu. Tapi yang perlu kamu tahu, rasa malu itu sebenarnya normal. Banyak orang ngalamin. Nggak ada yang salah dengan jadi pemalu. Masalahnya, kalau rasa malu ini bikin kamu kehilangan kesempatan, susah dapat teman, atau malah menghindar dari hal-hal yang penting buat hidup kamu. Nah, itu baru yang jadi masalah. Yang penting lagi jangan sampai salah paham antara pemalu, introvert, dan gangguan kecemasan sosial. Banyak orang nyangka itu hal yang sama, padahal beda banget. Introvert dia lebih suka menyendiri atau ngobrol dalam grup kecil, tapi bukan berarti takut bersosialisasi. Yang kedua adalah pemalu. Dia itu pengen bersosialisasi tapi sering ngerasa canggung atau minder. Yang ketiga adalah gangguan kecemasan sosial. Sampai takut banget bersosialisasi. Bahkan bisa bikin panik dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau ini sangat perlu untuk konsultasi ke psikiater atau konsultasi lebih lanjut. Jadi, kalau kamu merasa malu itu jadi hambatan buat kamu berkembang, tenang, kita bakal bahas gimana caranya buat ngatasin ini. Saya dulu juga ada di posisi kamu, jadi saya tahu rasanya. Tapi percaya deh, ini bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana cara mengatasinya. Cara sederhana untuk kamu bisa memulai percakapan dengan orang, kamu bikin obrolan itu fokus ke mereka daripada kamu. Jadi nggak perlu terlalu mikir, aduh, saya ngomong apa ya biar asik. Tapi lebih ke gimana ya caranya biar saya lebih kenal mereka lebih baik. Karena jujur aja, kebanyakan orang itu seneng kalau ditanya tentang diri mereka sendiri. Kamu pasti pernah kan ketemu orang yang tiba-tiba cerita panjang lebar setelah kamu tanya satu hal sederhana. Nah, itu dia. Mulai dari pertanyaan kecil, terus tinggal kamu ikutin alurnya.
Yang terakhir, kamu bisa coba keluar dari zona nyaman secara bertahap. Ini yang mungkin paling susah, tapi juga yang paling penting. Kamu nggak harus langsung berubah jadi orang yang super percaya diri dalam semalam. Nggak perlu juga memaksa diri buat langsung pidato di depan 100 orang. Mulai aja dari hal kecil. Misalnya, coba ajak ngobrol satu orang asing di tempat umum. Atau coba jawab pertanyaan dosen dengan suara yang sedikit lebih kencang dari biasanya. Dulu saya juga mulai kayak gitu. Saya ingat banget, pertama kali saya coba ngomong lebih lantang di kelas. Rasanya kayak jantung mau copot, tapi setelah itu nggak seburuk yang gue pikirin. Dan ternyata semakin sering gue coba, semakin biasa aja rasanya. Ternyata kayak otot, semakin lo latih semakin kuat. Jadi kalau kamu merasa pemalu dan pengen berubah, coba deh satu persatu tips ini. Nggak harus sempurna, yang penting lo nyoba. Karena percaya deh, malu itu bukan identitas yang permanen. Kamu bukan orang pemalu, kamu cuma orang yang sedang belajar buat percaya diri. Dan itu bedanya jauh banget. So, gimana? Kamu sudah siap buat mulai langkah pertama kamu? Atau ada pengalaman atau trik lain yang kamu pernah coba? Share di kolom komentar ya. Saya pengen banget tahu cerita kamu juga. Siapa tahu juga bisa menjadi inspirasi yang lain. Oke, jadi tadi kita udah bahas gimana caranya menghadapi rasa malu. Sekarang kita lanjut ke hal yang gak kalah penting, yaitu adalah keluar dari zona nyaman. Kenapa ini penting? Karena seringkali rasa malu itu justru semakin kuat kalau kita terus-terusan menghadapi situasi yang bikin kita grogi. Nah, salah satu cara buat ngatasinya adalah dengan menggabungkan rasa percaya diri di berbagai aspek kehidupan. Tapi jujur aja, ini nggak gampang. Saya paham banget rasa cemas, takut gagal, takut ditolak, atau takut dipermalukan itu seringkali cuma ada di kepala kita. Dan kalau kita nggak mulai melangkah, masalahnya ini nggak bakal selesai dengan sendirinya. Saya kasih contoh deh, kalau lo masih SMA, coba deh mulai ikut OSIS atau ekstrakurikuler yang bikin kamu harus banyak berinteraksi dengan orang. Atau kalau kamu udah kuliah atau kerja, bisa banget coba ikut kegiatan relawan, komunitas, atau bahkan mentoring online. Yang penting, kamu mulai bikin dirimu terbiasa buat ngobrol dan berinteraksi. Dan satu hal lagi yang penting, jangan anggap pemalu itu selalu negatif. Ada sisi positifnya juga. Misalnya, orang yang pemalu biasanya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mempertimbangkan banyak hal sebelum bertindak, yang sebenarnya bisa jadi kelebihan dalam situasi tertentu. Tapi tentu aja, kalau berlebihan juga nggak baik. Intinya, malu itu wajar. Tapi kalau kamu pengen berubah, kamu harus mulai ambil tindakan. Jangan cuma mikirin doang. Mulai dari hal kecil. Dan lama-lama, kamu bakal terbiasa. Saya harap pembahasan ini bisa ngebantu kamu buat pelan-pelan keluar dari zona nyaman dan berkembang jadi versi diri kamu yang lebih baik. Ingat, progres sekecil apapun tetap progres. Jangan takut buat mulai, dan kalaupun dengan beberapa teknik di atas belum juga bisa membuat kamu merasa percaya diri, mungkin kamu juga bisa membiasakan untuk meyakinkan diri bahwa kamu orang yang percaya diri. Karena rasa malu itu kadang juga kebentuk dari lingkungan, entah dari keluarga, lingkungan yang selalu merendahkan kamu, sehingga dengan berbagai kondisi itu, membentuk diri yang kamu sekarang menjadi pemalu. Dan untuk bisa menghilangkan itu semua, layaknya seperti komputer. Kamu bisa uninstall pikiran itu semua, ganti dengan percaya diri. Untuk caranya bisa dengan afirmasi, atau jika kurang cocok, juga bisa dengan rutin bersyukur. Karena dengan bersyukur, itu bukan hanya kita berterima kasih kepada Tuhan, tapi juga ketika kita mensyukuri segala pencapaian kita, walaupun kecil akan bisa membentuk kepercayaan diri bahwa kita memiliki pencapaian dan itu pelan-pelan akan membentuk kepercayaan diri. Mungkin itu dulu untuk pembahasan ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman ada pengalaman yang mungkin bisa dibagikan kepada teman yang lain dan itu menjadi inspirasi yang lain juga. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan juga ikuti terus konten-konten kami yang lain.